Lumayan, Bu. Lumayan apa? Oke ya, kita Lumayan mulai. mampu. Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita masih ada tetap muka ya, Zoom meeting sebelum berakhir nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun semester 2 itu belum selesai ya, jadi di semester 2 ini kita lebaran dulu, baru setelah lebaran kita masih ada tugas-tugas yang harus diselesaikan seperti UAS gitu ya. Nah, menjelang UAS tentunya kalian harus melengkapi gitu ya, melengkapi semua tugas-tugas yang sudah guru-guru sampaikan gitu, guru-guru share ya. Nah, ini Ibu melihat beberapa anak masih ada yang sampai melantai gitu ya. Sampai akhirnya ya nggak peduli gitu ya. Beberapa tugasnya masih ngegantung pada kosong, nggak masuk. Contohnya nih ya, tugas yang akan disampaikan hari ini presentasi. Masih ada beberapa anak yang masih belum mengumpulkan PowerPoint-nya. PowerPoint ini seperti di kelas 10, ini bobot nilainya besar seperti KPI gitu ya. Karena di materi kelas 2, di materi semester 2 ini multikultural itu poinnya besar gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalian bisa mengikuti semua apa yang sudah ditetapkan gitu ya. Dari mulai kalian itu harus setoran suku bangsa gitu ya. Terus harus mengerjakan PowerPoint gitu ya. Terus presentasi. Jadi presentasi itu adalah bagian melengkapi nilai yang sudah kamu buat, melengkapi PowerPoint yang sudah kamu buat gitu ya. Jadi tolong please banget ya. Jadi jangan abaikan mengenai himbauan ini gitu ya. Nanti kalau kalian tidak kayak abaikan, nanti konsekuensinya ada kembali kepada diri kalian sendiri. Kalian akan mendapatkan kesulitan dalam memperoleh memperoleh hak kalian, yaitu nilai di raport gitu ya. Jadi ibu mah gimana kalian juga kalian mengikuti, kalian memberikan perhatian yang besar untuk kaliannya sendiri gitu ya, dengan mengerjakan semua tugas-tugasnya, maka ibu pun akan lebih memperhatikan kalian ya. Jadi tolong perhatikan seperti di sini ya, di dalam kehadiran. Kehadiran itu sampai sekarang itu menjadi barometer guru ya dalam memberikan penilaian gitu ya. Nah, di sini masih ada contohnya ya, kalau Ibu harus menyebutkan Ramadan. Rama itu kemana? Sampai sekarang belum terlihat batang hidungnya ya. Terus yang kedua adalah Fatan, bukan Farhan sama Fatan itu seringkali tidak muncul juga gitu ya. Terus siapa lagi yang lebih ini, Gilman gitu ya. Nah, tolong itu tolong menjadikan perhatian buat kalian gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu tolong diperhatikan untuk kebutuhan kalian juga akan penilaian yang objektif. Nanti Ibu memberikan penilaian tidak subjektif. Artinya objektif itu sesuai dengan aturan yang diberlakukan gitu. Kalau kalian memenuhi semua tugas-tugas, kewajiban-kewajibannya, maka guru pun harus memberikan secara objektif kepada murid tersebut gitu kan. Tidak ada istilahnya anak ini mah cukup dengan diberikan nilai segini karena anak ini begini. Tidak, itu subjektif. Tapi guru itu harus menilai objektif, memandang semua anak itu berdasarkan kompetensi yang dia miliki. Kalau kompetensinya bagus ya kenapa tidak memberikan penilaian yang bagus gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya Ibu terus-terusan menanyakan tentang tugas dan sebagainya. Nanti ujung-ujungnya kembali lagi kepada kalian. Kalau kalian memenuhi semua tugas-tugasnya gitu ya, tanpa dipaksa-paksa, dengan penuh kesadaran, dan guru pun insya Allah akan memberikan penilaian yang seimbang gitu ya, seperti itu. Nah, hari ini Ibu sudah memberikan tugas orang-orang, menunjuk orang-orang yang akan presentasi hari ini. Siapkah Ryan? Siapkah Ali Akbar? Siapkah satu lagi Fatimah? Siap, Bu. Oke, kalau siap Ibu persilakan karena waktu kita cuma 1 jam ya.
Karena 1 jam berarti nggak ada kesempatan lagi. Kalau misalnya sampai tidak ada yang menyerah untuk presentasi, oke, Ibu anggap kalian mengundurkan diri untuk memperoleh nilai presentasi. Mau Ibu masuk ke materi yang baru gitu ya. Itu tergantung hari ini kalian seperti apa. Kalau memang siap silakan. Ibu persilakan waktunya ya untuk siapa? Ryan, kalau memang Ryan siap ya. Silakan. Bu, mau nanya dulu, Bu. Ya, boleh. Saya kan tugas kan emang banyak yang bolong. Okay. Cuman di awal semester 2 itu kan saya ngerjain beberapa tugas gitu, Bu. Tapi kenapa waktu awal semester 2 yang waktu laporan kehadiran ya, Bu? Tugas sosiologisnya 0. Tugas sosiologi 0. Kamu mengumpulkannya mungkin ya, pasti kemungkinannya seperti ini seringkali terjadi. Pada saat guru sudah mereview, pada saat guru sudah merekap, karena ditunggu oleh pihak sekolah, kamu belum masuk tugasnya. Jadi pada saat Ibu ditoong satu persatu, kamu masih belum ada. Tapi setelah perekapan dan dilaporkan ke sekolah, kamu muncul tugas-tugasnya. Nah, kenapa? Makanya pentingnya on time, pentingnya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Kalau minggu ini mengumpulkan tugas A, ya kumpulkan. Kalaupun misalnya kamu menyusul di hari kemudian, itu ada konfirmasi ke guru. Jangan seolah-olah kamu melalaikan, mengabaikan. Ya kalau pada saat mengabaikan seperti itu, mana tahu gitu ya. Ibu, bahwa kamu, Ryan, sudah melengkapi tugasnya. Ada istilahnya komunikasi. Hubungan apapun kalau komunikasi tidak jalan akan tidak baik. Ya, jadi antara hubungan murid dengan guru sebagai bentuk kalian respect kepada guru dan guru pun respect kepada murid adalah komunikasi. Segala sesuatunya bisa dikomunikasikan. Contoh, Ibu memuji salah satu teman kamu yang cowok. Muhammad itu komunikasinya bagus. Dia itu selalu apapun diinformasikan lewat japringnya. Nah, Ibu menghargai seperti itu. Jadi terkontrol. Ibu pun mengontrol. Oh, Muhammad kamu ini belum. Oh, Muhammad kamu ini kurang. Jadi seperti itu. Ada kalimat yang harus Ibu sampaikan kepada kalian dan kalian pun menyampaikan tentang itu. Nah, pentingnya komunikasi. Ini adalah pembelajaran untuk kalian suatu waktu kalian nanti di universitas, di mahasiswa. Tidak ada mahasiswa yang tidak ada dosen yang mencari-cari kalian, tapi sebaliknya mahasiswa yang mencari dosen, menanyakan, bukan mencari-cari untuk dapat nilai, bukan, tapi bagaimana untuk memenuhi nilai itu. Ya, seperti itu, Ryan. Bisa dimengerti? Oke. Oke, nanti Ibu rekap lagi. Insya Allah kalau kamu memang betul ada, itu pasti tidak akan hilang. Pasti akan ada. Ya. Oke, Ibu lanjutkan presentasi hari ini. Enggak? Maaf, Bu. Ya. Bu, maaf. Najwa belum di ACC, Bu. Ya, sosial sambil jalan, Ryan, silakan masuk. Saya share screen ya, Bu ya. Yuk. Oke, enggak. Suku bangsa apa, Ryan? Batak, Bu. Oke. Ada nggak? Belum. Enggak. Belum ada, Bu. Masih belum. Yang lain gimana teman-temannya? Ayo, ada nggak yuk? Belum ada. Belum ada. Padahal Ibu sudah udah ada. Oke, udah ada. Ya, lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya presentasinya suku Batak. Bentar, mau kelihatan. Oke. Suku Batak. Suku Batak ini adalah salah satu dari suku bangsa terbesar di Indonesia berdasarkan sensus BPS tahun 2010. Nah, suku Batak ini sebenarnya nama
Jadi di Batak tuh sebenarnya ada beberapa suku lagi. Jadi Ya. kayak ada Batak Mandailing. Toba, ada Batak Mandailing, Batak Karo gitu. Jadi Batak Batak tuh apa kayak nama apa ya? Marga, Kayak marga, nama marga, iya, marga. nama ininya. Apa Klan, sih? klan. Ya, ya. Tapi di bawahnya tuh banyak kelompok-kelompok Suku kecil bangsa. lainnya gitu. Nah, di Batak itu bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kayak bahasa santainya gitu. Ada beberapa logat. Yang pertama logat Karo, oleh orang-orang Karo. Jadi kayak masing-masing daerah tuh pakai bahasanya sendiri. Logat bukan bahasa, soalnya bahasanya sama, cuman logatnya beda. Ada logat Pakpak oleh Pakpak, Simalungun oleh Simalungun, Toba oleh orang-orang Toba, Angkola dan Mandailing. Nah, terus ada Angkola dan Mandailing itu di antara keempat logat tersebut paling jauh jaraknya mungkin kayak ini kali ya, kayak Sunda Bandung, Sunda terus kayak Sunda yang di sekitaran Bandung tuh masih mirip-mirip, tapi kalau udah yang agak jauhan Cirebon gitu-gitu beda kali ya. Maksudnya yang Bandung mirip-mirip nih yang mana? Yang dekat Bandung yang Nih, ya Bandung mah Bandung maksudnya kan? gini, Angkola dan Mandailing kan ada empat logat kan, ada logat Karo, Pakpak, Simalungun, Toba. Nah, ada Angkola dan Mandailing. Ini ada logat lagi, logat di daerah Angkola sama Mandailing. Nah, Angkola sama Mandailing ini logatnya jauh dibandingin perbedaan bahasanya gitu, jauh dibandingin logat Karo sama Toba. Jauh itu jauh apa? Lebih halus, lebih kasar atau gimana maksudnya? Nah, bagian itu nggak dijelasin, cuman kalau yang saya tangkap perumpamaannya tuh mirip kayak gini, Bu. Kayak bahasa Sunda yang dipakai di Bandung sama bahasa Sunda yang dipakai di daerah sekitaran Bandung kayak di Sumedang gitu-gitu kan masih mirip ya. Atau bukan sekitaran Bandung, atau hari udah ke Sumedang mah. Berarti Iya, maksudnya masih di masih sebelah-sebelahan. Ya, kalau gitu bukan berarti. Itu kan kayak dari logat sama penggunaan kata-katanya kan masih mirip sama kayak nada bicara gitu-gitunya. Ya, betul. Kayak Cuma kalau Cianjur. misalnya kayak Mungkin ada Cianjur, ada Sukabumi gitu kan. Cuman kalau kayak apa? Banten ya? Nah, Banten betul. Ya, itu kan agak jauh tuh bahasanya. Ya, betul. Itu sudah beda logatnya. Oke. Terus kalau sistem pengetahuan itu masyarakat Batak tuh sebenarnya banyak, cuman beberapanya ada mereka menguasai ilmu pengetahuan tentang perubahan cuaca, gunanya buat kayak bercocok tanam gitu, apa kayak nentuin kapan musim panas, kapan musim hujan gitu kali ya. Terus itunya flora faunanya? Nah, mereka juga ada tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhannya itu pengetahuannya tentang kayak tumbuhan yang buat obat, tumbuhan buat bumbu masakan. Apa tuh contohnya? Untuk masakan. Di sumber yang ini nggak disebutin. Rempah-rempah pokoknya gitu. Kayak rempah-rempah gitu. Jadi kayak mereka tuh tahu, oh ini tumbuhan buat masakan, oh ini tumbuhan buat obat. Oke. Atau tumbuhannya dipakai kayak bambu gitu, dibikin buat alat-alat yang menopang kehidupan gitu. Oke. Berarti ada rempah-rempah, tumbuhan untuk obat, sama untuk menopang itu ya, kayak bangunan mungkin, bambu gitu. Iya. Oke. Lanjut. Sama ada pengetahuan tentang beberapa pohon atau kulit kayunya, disebutnya lak-lak. Kulit kayu ya, oke. Itu disebut buat dulu buat nulis gitu loh, kayak pengganti kertas. Oh, kayak daun-daun tapi maksudnya kulit yang bisa dijadikan lembaran untuk menulis gitu. Kan kalau nebang pohon tuh ada kulit yang coklatnya tuh. Ya. Kalau dikupas kan dalamnya rata. Tuh. Buat tulis gitu. Oke. Ya, sip, lanjut. Floranya, lanjut, kesenian. faunanya apa? Faunanya nggak disebutin, Bu. Padahal banyak loh. Jadi nanti cari ya. Tapi kayaknya mirip. Oke, tapi kayaknya mirip-mirip aja sih di sana mah. Mirip dengan mana?
Enggak, maksudnya kayak nggak ada yang khas banget kalau di daerah Sumatera gitu kan. Oh, kan kayak di itu di mana sih ada bunga bangkai gitu kan ya. Itu Nah secara iya, tapi itu kayaknya kalau ada daerah ciri situ sih khas. nggak ada sih. Jadi nggak ada yang uniknya nggak ada gitu ya. Iya, bisa Oke, sama-sama aja. oke, sip. Terus Lanjut. kalau kesenian, ini ada beberapa jenis seni. Ada seni sastra, seni musik, seni tari, seni Mhm, bangunan, seni mhm. patung, gitu-gitulah. Nah, yang pertama itu namanya margondang. Gue ya betul, margondang. Itu buat nyambut acara kelahiran, Bu. Oh, iya, iya. Kayak 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 syukuran sih, kayak kalau di sini kan ada lahiran, syukuran gitu-gitu, Oh, akikah. gitu. Atika gitu. Nah, ini kayak ini mirip. Jadi kayak buat nyambut kelahiran Nyambut anak kelahiran. sama buat Ya, 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 ya. sama buat ngumumin ke warga sekitar gitu bahwa dia punya anak. Oh, menginformasikan kalau ada lahir anak baru gitu ya, kelahiran ya. Hmm, hmm. Nah, Lanjut. kata margondang itu merupakan bentukan dari kata dasar gondang. Gondang tuh artinya gendang. Gendang. Oh, iya, ya. Terus ditambah awalan itu kayak jadi kayak bergendang kayak ini kali ya, kayak mukul-mukul gendang Ya, gitu. sip. Mhm. Terus Lanjut. yang kedua ada seni tari, itu seni tortor, tari tortor. Hmm. eh Tari tortor juga sama diiringin pakai gendang. Hmm. Itu lebih ke Ini yang ibadat terkenal ya. keagamaan gitu. Yang terkenalnya ini Hmm, tari tortor nih. Tari penyambutan ya. kalau tidak salah, menyambut para tamu. Tapi ini lebih ke ini Bu, ya karena terkenal dibikin simbol, terus jadinya buat nyambut tamu. Hmm. Cuman aslinya buat kayak ritual keagamaan gitu loh Bu. Oh, ya betul, betul, betul. Dia Jadi lebih sakral gitu, bukan seni doang. ya, jadi penyambutan berikut untuk prosesi keagamaan ya. Iya, buat kalau ada upacara penting gitu. Ya, upacara keagamaan. Oke, lanjut. Ada seni patung. Ini buat ini kalau dulu di makam gitu Bu, patung Hmm. Hmm. kayak kayak Kalau batu patung mah nisan atau di gitu kali ya. Asmat ya. Hmm. Kalau patung kan di Asmat terkenal. Kalau di Batak ada Ya, juga. cuman di sini juga ada. Hmm. Mungkin ciri khas patungnya beda ya. Iya. Ini kalau di sini deskripsinya raja-raja memesan patung untuk Tapi nanti makam. ada kan Kehadiran kamu patung. nanti kamu cantumkan kan ada dokumentasi tari tortor, terus seni patungnya ada. Oh enggak saya Ya, nggak saya boleh masukin. boleh Ya, sekarang udah ditampilkan, tapi nanti lengkapi PowerPoint-nya sebelum kamu share nanti di e-learning. oke Ya, oke oke. oke. Sok kain ulos. Nah yang terakhir itu ulos. Ulos itu kan kayak kain apa tenun ya. Ya, yang tenun. Ciri khas Kayak itu kalau dipakainya biasanya kalau acara penting gitu kayak nikahan. kenegaraan, Nah, iya acara-acara formal, acara-acara penting gitu kayak formal, buat ya betul. ngelengkapin pakaian Ya, pakai formal. ulos. Oke. Sip. Nah, ulos nih kalau nggak Nah, salah tuh ada dua ada cara makainya. hmm. Cuman Harusnya yang digambarin. saya ingat, Harusnya ada gambarnya. nah, nah enggak, yang saya ingat ulos tuh kalau nggak salah kalau buat acara yang kayak acara-acara yang bersifatnya kesenangan gitu, itu dipakainya di bahu kanan, terus kalau acara duka Oh, dipakainya di bahu kiri. oh gitu. Iya, 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 Jadi iya. kalau hadir ke ada yang meninggal pakai ulos juga kan, Itu bahu kanan. bahu kiri. Oh, bahu kiri. Kalau misalnya nyambut Kalau tamu, nggak salah. kalau pakai tari tortor di sebelah kanan berarti ya. Iya, kalau acara yang kayak bukan berduka gitu, Iya, 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 iya. dipakai di bahu kanan. Oh ya, sip, sip, sip. Itu baru tahu loh. Tahu kain ulas, tapi nggak tahu kalau harus kiri kanannya beda gitu. Terima kasih sudah kamu tegaskan kembali ya. Oke, lanjut. Ada sistem kemasyarakatan, ini patrilineal Patrilineal. Maksudnya dari keturunan. patrilineal? eh, Garis marganya turun dari keturunan ayah. Oke. Bagaimana kamu bisa memahami lebih dalam tentang patrilineal? Bagaimana dalam suatu Maksudnya gimana? Mungkin bisa jelaskan kembali.
Bagaimana saat Apa penduduk Batak ini mau menikah? Gitu. Gimana akhirnya pernikahan? apanya maksudnya gimana, Bu? Ya, kan patrilineal sistemnya mengambil garis keturunan ayah. Nah, ini penerapannya ya Iya. pada saat masyarakat itu mau menikah, gimana yang kamu pahami? Oh, karena ini pernah Ibu jelaskan nih tentang patrilineal ya. Coba. Iya. Gimana? Maksudnya kayak penurunan marganya gitu, Bu? Penurunan namanya apa gimana? Ya, ya seperti itu misalnya. Kayak gimana coba? Kayaknya udah langsung ini aja sih, kayak misalnya kalau marga bapaknya Siregar tuh anaknya udah pasti Siregar aja. Oh, gitu aja. Terus bagaimana Iya. marga calon istrinya yang berbeda marga? Bagaimana Nah si itu saya nggak cari, cuman Nah, kayaknya nggak ngaruh deh. Ya nggak sih? ini makanya perhatikan. Ibu waktu itu kan sudah jelaskan antara patrilineal sama matrilineal. Perbedaannya patrilineal dan matrilineal itu jelas. Ada yang tahu nggak yang lain temannya? Konita, Sapira, Ayu, coba bisa dijelaskan kembali. Beda dengan Minangkabau, nih Konita ya. Sapira siapa? Minangkabau matrilineal. Maksudnya seperti apa? Nah ini kebetulan Ryan itu patrilineal. Ada yang tahu nggak? Yang bisa? Ya udah nanti kamu cari tahu ya. Bagaimana Ya Bu. penerapan dalam kehidupannya sehari-hari? Seperti apa? Memang tadi kamu sudah menyebutkan bahwa anaknya itu pasti itu Siregar karena itu hasil dari buah perkawinan mereka. Tapi bagaimana pada saat si istri, calon istrinya tidak sama itunya apa namanya marganya? Marganya. Apakah si istri ini ikut masuk ke marga suaminya atau marganya mah tetap gitu istrinya dengan keluarga besarnya? Sementara keluarga barunya anaknya sendiri masuk ke Oh, itunya seperti maksudnya. apa? Gimana? Coba. Kalau nggak salah kayak tetap beda gitu. Nah, itu apakah beda atau tetap ditarik ke menikah suaminya, ke marga suaminya? Nah, ini kamu Nggak yakin deh bagian itunya. nanti kamu cari kembali kalau perlu kamu berikan penjelasannya via PN, voice note ya, menjelaskan tentang bagaimana sistem patrilineal. Oke, nanti aja. Lanjut. Terus ada peralatan dan perlengkapan hidup. Ya, teknologi. Uh, Teknologi kan? Iya, itu pakai alat-alat sederhana sih, kayak buat bercocok tanam, sama aja kayak pakai cangkul, pakai bajak, atau kayak Cuman tongkat ini tunggal maksudnya kayak ini yang ada tenggala. Ini tenggala maksudnya apa sih? Nih di sini ada ini tenggala. bajak ini Oh, bahasa Karonya tenggala. oh ya 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 ya. Hujur. Ini ada hujur. Mana? Hujur apa ini? Sejenis tombak. Kodang, sejenis pedang panjang. Oh Pedang. ya sip. Lanjut. Beda dikit nama gitu. Beda istilah aja. Terus sistem ekonominya, orang Batak itu kebanyakan bercocok tanam padi. Atau ada juga yang orang Karo Simalungun, Pak-Pak yang masih bercocok tanam di ladang, kayak apa kebun ya, tapi di hutan. Jadi mereka mayoritas bercocok tanam. Oke. Tapi kayaknya itu dulu, kalau sekarang kayaknya kebanyakan orang Batak ini deh ngerantau keluar deh. Nah, kayaknya sepertinya kalau penduduk asli yang masih menetap di sana, yang terutama di daerah pedesaan, mungkin mereka mayoritas bercocok tanam karena mereka memanfaatkan tanah yang ladang yang subur di sana. Tapi sebagian besar kita tahu bahwa mereka membangun mata pencaharian itu banyak yang merantau, ya. Bahkan sebagian masyarakat Pak-Pak itu sekarang sudah menduduki profesi ini ya hukum ya perhukuman. Mereka itu terkenal dengan banyak yang di bidang hukum. Contohnya siapa tuh yang terkenal di Indonesia? Itu Hotman Paris. Nah itu kan. Terus ada lagi yang di partai PDI, yang partai apa tuh yang biru itu siapa tuh yang berani bicaranya? Itu kan sama dari Batak juga. Mereka kan ciri khas secara fisiknya itu jelas orang Batak itu dari raut wajahnya sudah terlihat
bahwa dia mencerminkan orang Batak gitu ya. Apa ya, akulturasi, yang pengukuhan, akomodasi ya. Bukan akomodasi, apa yang menyatakan bahwa dirinya itu adalah penduduk tertentu gitu ya, dengan berbagai ciri khasnya gitu ya. Batak dengan keras bicaranya, dengan tegas, lantang, keras gitu ya. Wajahnya yang memancar, raut wajah orang Bataknya itu akan selalu nampak. Orang Batak itu nggak bisa diumpetin loh secara wajah ya. Jadi kalau misalnya kamu dimanapun, kalau dia orang Batak pasti akan ketebak kamu dari Batak deh pasti, kayaknya seperti itu ya. Oke, jadi banyak yang merantau dan berprofesi sebagai ahli hukum ya di sini ya, itu enggak? Iya, banyak sih yang Batak yang di bagian hukum gitu. Betul. Oke, lanjut. Sistem religi ini terakhir. Oh ya, sistem religinya ada mayoritasnya Islam sama Kristen, Protestan. Oh, jadi mayoritasnya Kristen ya? Islam tuh ada beberapa, kayak kalau daerah Mandailing tuh biasanya Islam. Oh, Mandailing Islam. Kalau yang Karo, Batak kayaknya ya? Karo, Toba, gitu-gitu biasanya Kristen. Iya. Nah, terus itu nyambungnya juga ke ini Bu, ke marga. Jadi kayak ada beberapa marga yang biasanya umumnya Islam gitu. Oh, iya. Kayak Lubis, Nasution. Oh, iya betul. Lubis, Saragi. Islam ya? Iya, Salman tuh kan Saragi. Oh, iya. Nah, itu biasanya Muslim. Cuman yang non Muslim juga ada. Oke. Ya, lanjut. Udah habis. Oke. Pas running out of time. Ya. Oke, terima kasih ya Ryan atas pemaparannya. Ibu ingin sampaikan sama kamu bahwa kamu tetap harus melengkapi, terutama dokumentasi ya. Dokumentasinya harus kamu lengkapi, gambar-gambarnya supaya menghasilkan PowerPoint yang maksimal. Ada keterangan, ada dokumentasinya. Silakan secepatnya kamu share di e-learningnya supaya langsung Ibu berikan penilaian ya. Terima kasih untuk hari ini kamu sudah mempersiapkan dengan semaksimal mungkin ya. Oke, terima kasih, bisa kembali ke tempat, kembali ini ya, ambil. Oke, lanjut. Ibu ganti dengan materi baru ya. Tapi ini waktunya kayaknya udah mau habis deh. Masih ada waktu ya? Setengah jam lagi ya? Oke, berikutnya siapa? Sampai jam 9, Bu. Silakan Akbar, dilanjut. Kemarin siapa yang tadi? Ali Akbar, ya betul. Ali Akbar atau Ali Ridho? Silakan. Kalau Fatima sudah menyatakan tidak siap untuk presentasi hari ini. Silakan. Untuk yang berikutnya yang sudah Ibu tentukan supaya bisa memanfaatkan waktu dan kesempatannya. Karena tidak ada lagi banyak tatap muka. Mungkin setelah hari raya pun tidak lama langsung ke UAS gitu ya. Sehingga kalau sudah ditentukan jadwalnya seperti tadi Ryan harus langsung melakukan presentasi gitu ya. Oke, silakan. Bu, ya. Bu, mau ini nggak screenshot sekarang aja, sebelum ini kan tinggal 7 menit lagi. Iya, tapi ininya running up-nya nanti diulang lagi aja ya. Maksudnya masuk lagi. Boleh. Ibu masuk ke ya, sebentar. Ada yang bisa munculin ini nggak? Ada yang bisa munculin gambar tadi yang Ibu share nggak? Dari. Tadi Ibu munculin gambar ya? Ini materi pembuka materi ini apa namanya integrasi. Nah ini
Aduh, udah mau habis nih. Masih ada, tapi udah kayak mau habis ya. Tuh, udah muncul ini. 6 menit lagi, Bu. Ini kan proses ini yang convert itu ya, yang biasanya suka jadi mati gitu. Ini kan udah mulai. Tapi Ini Asgar, Fatima, Gilman nyalain nggak? Kenapa? Kenapa? Ini tinggal Fatima, Asgar, sama Gilman yang belum nyalain kamera. Oh ya. Oh iya, sok screenshot dulu ya. Sebelum mau mati yuk. Silakan. Siapa lagi? Najwa ada ya, Safira. Najwa. Fatimah mana? Yang lain cowok tadi muncul Farhan atau siapa ya? Sok cepet, mumpung belum habis ya yuk. Gilman, Asgar dari tadi nggak ini. Akbar, terus siapa lagi tuh? Ayu mana Ayu? Ayu. Ya, sok. Ada Ayu udah? Udah. Ada Bu, udah semuanya, ya, cuma 2 orang. Ya, sip. Oke. Udah Tuh, beres. ada Cesar, ya. Udah ya? Udah? Alhamdulillah. Kalau sudah, Ibu mau screen. Alah, ada ininya ke bawah, biarinlah. Oke, ini kelihatan ada gambar? Gambarnya kelihatan? Belum, Bu. Gambarnya kelihatan? Belum. Belum. Oh, belum ya, bentar. Nah, Bu. Udah Bu, tinggal Udah digedein aja gambar. Hah? Udah muncul? Udah kelihatan WhatsApp. Oh ya, di WhatsApp ya. Nah, tapi bisa diperbesar nggak ya? Nggak bisa ya? Nah, jadi di sini berkaitan dengan materi ini ya, integrasi. Nanti kalian kerjakan di situ. Di situ ada suatu ilustrasi gitu lah ya. Kelihatan nggak gambarnya? Ada ya? Nanti kan lihat ya di grup ya, kan Ibu share juga di grup. Kalian itu lihat gambar di sini. Silakan kalian bubuhkan pertanyaan-pertanyaan yang telah kamu bikin pertanyaan minimal 3 ya tugasnya. Terus setelah itu B-nya apakah gambar tersebut menunjukkan integrasi atau integrasi ya. Yang 3-nya bagaimana cara mendukung integrasi dan integrasi. Yang keempatnya silakan ditulis cari definisi integrasi ya. Pengertian integrasi menurut KBBI udah ditulis? Halo? Halo? Iya Bu, lagi Ya, Bu. ditulis. Oh, ditulis. Oke, jadi nyambung ke sini ya. Ini kan A B C D, berarti yang D A B C, yang D-nya mencari definisi integrasi menurut KBBI. Terus faktor pendorong terjadinya integrasi. Dan berikutnya D, E, F sekarang. C, D, A, B, C, D. Sekarang E. E-nya tadi kan E-nya faktor-faktor ya. Faktor-faktor pendorong integrasi. F-nya bentuk-bentuk integrasi sosial. Ibu, Ya. integrasi atau reintegrasi? Integrasi Atau dulu. dua-duanya? Integrasi dulu. Oh, oke. Nah, berikutnya faktor pendorong integrasi udah itu aja dulu gitu ya. Nah, untuk hari ini yang itu dulu PR-nya bisa takut keburu mati. Kamu kerjakan nanti di learning ya. Kamu kerjakan di buku tulis, biasa ditulis rapi gitu ya. Kamu fotokan, kamu kirim di itu ya, di learning-nya.
Nanti Ibu belum bikin ininya, kamarnya nanti Ibu bikinin ya. Ini kamu kerjakan dulu. Ibu nggak sengaja nggak kasih batasan waktu. Kenapa? Supaya kalian bisa menyusul. Pada suatu saat kalian misalnya terlambat atau belum mengerjakan, masih diberikan kesempatan untuk mengerjakan selanjutnya ya. Tapi harus konfirmasi seperti tadi Ryan. Nggak konfirmasi mana tahu Ibu kamu melengkapi ya. Siapapun, kalau yang merasa sudah melengkapi tugas-tugasnya, silakan segera konfirmasi kepada Ibu tentunya lewat Japri gitu ya, bahwa saya Bu sudah mengerjakan tugas yang ini, yang Zoom meeting yang ini misalnya, atau tugas yang belum dilengkapi oleh kalian oleh sebelumnya ya. Nah, oleh karena itu untuk hari ini yang masih bisa mungkin nggak presentasi, udah siap Akbar? Oke, kalau tidak berarti Ibu akan tanya kembali tentang yang belum ini, yang belum setor hafalannya. Masih ada beberapa yang masih ada ya, contohnya nih yang belum setor hafalan itu dari mulai yang cowok itu yang sudah setor cuma 2, baru Muhammad sama Kaisar. Yang lainnya belum ya. Ryan belum, Farhan belum, Farhad belum, Akbar, Asgar, Ridho belum, gitu ya. Gilman belum. Padahal Ibu sudah wanti-wanti silakan, ya. Jadi kalian benar-benar harus memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan. Kamu mau nilai berapa? Mau nilai istilahnya mau nilai 100, 110 itu semua adalah hasil kerja